kasih Anda masih bersama kami. Top Ekonomi masih membahas bagaimana ojol mengusut aksi 205. Pak Agung, kalau bagi hasil ya yang benar itu sebetulnya berapa Pak? Saya lihat-lihat lagi di Peraturan Menteri Perhubungan, itu tidak ada kata-kata 20%. Yang ada tulisannya adalah jika biaya tembus 20%, maka bagi hasil bisa dinaikkan. Sebenarnya yang mana yang kita pakai ini, Pak Agung? Nah, itu di situ sebetulnya kan salah satu problemnya adalah ini dengan ekosistem yang sekompleks ini kan membutuhkan regulasi yang juga tepat sasaran. Oke. Dalam artian ini ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan. Satu adalah jelas kesejahteraan pengemudi. Yeah. Kedua adalah keberlangsungan industrinya sendiri. Oke. Ketiga, kepuasan konsumen. Kita ngomong tiga ini dulu deh. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin tarif atau motongan gitu ya, ini setidak-tidaknya ini harus diperhatikan sehingga jangan sampai salah satu itu nanti jadi terbeban. Oh, terbeban dulu. Kalau dibiarkan terus bisa mati. Bisa mati. Jadi kayak misalnya gini, misalnya tuntutan 10%. Iya. Ya kan? Kalau pukul rata semua, sekarang kan bervariatif ya. Jadi, nah mereka yang sekarang misalnya di atas 10%, kalau dipaksa 10%, kemungkinan akan mengambil langkah-langkah yang cukup kasarnya radikal. Drastis. Apa itu? Ya bisa jadi misalnya kalau itu kemudian mungkin ada beberapa fitur yang dihilangkan. Fitur, di dalam itunya bisa entah mungkin fitur kayak share lock ini atau apa pokoknya hal-hal yang bisa memberatkan pada pembiayaan. Intinya adalah ketika itu dipotong ada kemungkinannya kalau kita pakai logika perusahaan itu ada kemungkinan cuma dua. Untuk menjaga pendapatan adalah menaikkan tarif dan itu dampaknya adalah kemudian kepada karena tarifnya naik jadi lebih mahal, mungkin konsumen jadi makin enggan, akhirnya berkurang juga dan kita nggak tahu apakah kemudian itu bisa worth it atau enggak untuk pendapatannya teman-teman pengemudi. Yang kedua adalah mengurangi biaya operasi, gitu, biaya operasional. Salah satunya dengan misalnya mengurangi fitur-fitur tersebut, gitu. Itu biasanya secara simple logic yang mungkin dilakukan adalah gitu. Jadi kalau dari sisi pasar sebetulnya ya karena ini satu-satunya industri yang karena kan bagaimanapun ini melibatkan banyak orang ya sampai jutaan yang terdampak nggak cuma driver dan konsumen tapi juga sampai ke yang lain. Nah sehingga karena dia melayani banyak orang maka ya mau nggak mau kembali lagi negara harus hadir. Nah tinggal gimana negara dengan tugas berat mengaturnya ini bisa mengatur dengan sebijak mungkin sehingga di satu sisi kesejahteraan pengemudi terjamin, kelangsungan industrinya tetap terjaga, konsumen juga tidak terbebani dengan biaya mahal, apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Kemudian yang periferalnya, yang tambahannya misalnya kayak UMKM tetap bisa mendapatkan mendapatkan keuntungan atau benefit dari ekosistem ini dan juga mungkin toko-toko dan yang lain-lainnya. Pak Agung bisa ada gambaran tidak Pak? Ini kan kalau aplikator ada juga yang beroperasi tidak di Indonesia kan? Iya. Ada juga di luar Indonesia ya, ada beberapa aplikator ya. Betul. Itu kalau selain di Indonesia Pak, pembagian hasilnya itu bagaimana? Apakah memang 20% juga atau bagaimana? Atau bervariasi juga? Bervariasi juga. Sama juga? Bahkan kebanyakan adalah diserahkan pada mekanisme pasar. Karena kan gini, kalau misalnya motongnya kegedean juga driver nggak ada yang mau kan. Gitu. Akhirnya mereka nggak dapat driver. Sementara kan kehidupan dari bisnis sendiri juga to some extent tergantung sama keberadaan driver. Gitu. Jadi kebanyakan itu. Emang ada beberapa yang diatur dan itu bervariasi juga. Ini tadi barusan kita memperlihatkan pemirsa ada pernyataan dari Bu Lili ya terkait dengan pengantaran makanan. Mungkin bisa diputarkan lagi. Sebetulnya kalau terkait pengantaran makanan apa Bu yang kemudian dirasakan oleh SPAI Bu? Ini mungkin kita akan putarkan lagi nanti. Begini, kalau pengantaran makanan itu kadang itu banyak kawan-kawan driver itu yang kemudian mendapatkan suspend ya. Karena kadang restonya yang lama, tapi pihak customer tidak mau tahu. Taunya bahwa dia pesan ya harus cepat datang. Sedangkan kita kan tergantung pihak resto ya. Kita menunggu kadang sampai 1 jam. Efeknya apa Bu ke akunnya pengemudi itu tadi? Ya tadi kalau restonya pihak customernya ngasih bintang 1, secara otomatis kita akan langsung kena suspend. Selain suspend kita anyep. Anyep itu apa?
apa Tidak ya, dapat lagu- order lagi? Ya betul, lama. Disepikan begitu? Ya betul. Itu by sistem aplikasinya atau memang ada orang yang mengatur? Enggak, by By system? system. By system itu secara otomatis ya. Tidak ada mekanisme banding? Percuma. Oh percuma? Percuma, tidak ada di situ. Makanya kita ingin transparan. Pihak aplikator sendiri harusnya transparan kan dengan pihak driver. Kalau dianggap itu kita sebagai pekerjanya gitu loh. Tapi selama ini kan tidak pernah kami dilibatkan dalam hal itu. Nggak, kebijakan apapun nggak pernah dilibatkan. Oke, Pak Fahmi setuju juga tidak dilibatkan kalau kita bicara tadi ya pengantaran makanan ya. Tapi mungkin kalau mobil agak jarang ya pengantaran makanan ya. Jarang. Itu soal transparansi tadi yang disampaikan Bu Lili kan bukan hanya makanan tentunya. Itu sudah dirasakan atau belum? Kalau kami di Oraski itu kita nggak punya handicap untuk berkomunikasi dengan semua aplikator. Lancar? Jadi, lancar. Jadi itu makanya. Termasuk keberatan-keberatan kalau misalnya Betul. ada suspensi atau Bahkan kita minta sama aplikator, nih anggota kita yang bagus-bagus kita kasih, tolong dong kasih garansi pendapatan Oke. setiap hari. Oke. Gokar Area Ramai itu program, dia memberikan jaminan garansi pendapatan di daerah-daerah yang macet di ibu kota. Dan anggota kita cukup terpuaskan dengan itu, artinya pendapatannya dijamin. Grab punya namanya Grab Jago. Grab Jago itu untuk 15 trip, Grab mensubsidi 650.000 pendapatan setiap hari. Artinya begini, kalau umpamanya 15 trip itu drivernya cuma dapat 300.000, maka akan disubsidi 350.000. masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Katanya ada yang Sampai bilang hari sekarang ini, sudah enggak itu Pak Fahmi? Cek, silahkan dicek. Masih ya? Masih. Oke, Pak Igun, kalau tadi Pak Agung mengatakan bahwa kita harus menjaga keberlangsungan industri. Jangan hanya ada yang diuntungkan salah satu pihak, tapi yang lain nanti akan terbebani, lalu nanti bisa mati begitu. Ya. 10% yang Anda mintakan, itu kan mungkin akan bisa membuat aplikasi akan kesulitan. Bagaimana Pak Igun? Ya, jadi sebenarnya semangat kami adalah menjaga ekosistem ini tetap sehat. Oke. Namun yang terjadi, ekosistem ini sedang tidak sehat. Semenjak dikeluarkannya regulasi dari Kemenhub yang 1001, pihak perusahaan aplikasi ini memungut lebih dari biaya aplikasinya lebih dari regulasi, kami menilai ini tidak sehat. Selama ini nilai yang sudah terakumulasi mungkin nilainya tidak seberapa dengan si perusahaan aplikasi ini dipotong hanya 10%. Oke. Gitu. Tidak seberapa dibandingkan dia perusahaan aplikator yang melanggar ya, yang di atas dari regulasi 20%. Kita nggak bicara yang di bawah 20% atau yang berapa. Selama dia nggak melanggar kita nggak masalah. Oke. Gitu. Kami hanya mempermasalahkan perusahaan aplikasi yang tidak mematuhi regulasi. Jadi hanya beberapa nih ya? Tidak Hanya seluruh beberapa. aplikator? Enggak semua aplikator. Oke. Mereka paham lah siapa aplikatornya, pemain-pemainnya ini. Itu yang kami jaga. Tapi kalau kemudian aplikatornya mengatakan 10% itu nanti akan membuat, katakanlah mereka harus mengefisiensikan. Tadi Pak Agung sudah mengatakan mungkin fiturnya harus diefisiensikan. Saya khawatirnya Pak Igun, nanti misalnya kemitraannya pun diefisiensikan begitu. Itu bagaimana Pak Igun? Lalu bagaimana nasibnya si rekan-rekan kami yang sudah 3 tahun ini diambil sampai 20%, maksudnya kan 20% Bagian mereka. diambil sampai 50%, 40%, bagaimana nasibnya mereka? Oke. Gitu. Kalau kita memikirkan perusahaan aplikasi, kesehatan perusahaan aplikasi, tapi tidak memikirkan kesehatan rekan-rekan kami ini, para pengemudi. Sedikit Pak Igun terkait dengan aksi yang hari ini, itu sudah mencapai tujuan belum yang dilakukan oleh Garda? Maksud saya memang sudah memberikan hasil seperti yang Garda harapkan? Tidak. Tidak? Masih tidak juga. Harapannya apa tadi? Harapannya adalah pemerintah sebagai regulator Oke. yang seharusnya menjaga kesehatan ekosistem. Dengan apa? Ini ada regulasi. Anda perusahaan-perusahaan aplikasi ikutin aja ini regulasi. Kami tidak minta macam-macam kok. Oke. Hanya patuhi itu regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Baik. Tapi pihak perusahaan aplikator tidak juga mematuhi hal tersebut. Ya, sehingga akhirnya kami juga membuat bargaining position 10%. Baik. Garda tadi berapa orang Pak yang bergabung? Garda secara organisasi kami Iya.
6.897. Hampir 7.000 ya. Hampir 7.000. Aktif semua. Mereka rata-rata malah multi akun. Oh, ada beberapa aplikasi yang dipakai bersamaan. Betul. Rata-rata sekarang seperti itu. Baik, multi Pak akun. Rahman, kalau mengikuti apa yang dikatakan Pak Igun, hari ini sudah demo tapi tidak mencapai target. Anda melihat ini seperti apa? Oke, jadi gini Mas, saya koreksi dulu menyampaikan tadi apa yang Bang Igun katakan. Iya, langsung saja. Oke. Memang 20%. Saya sampai ambil sampling tadi nih dari aplikasi customer. 0 sampai 4,9 kilo lah yang kita ambil yang terendah. Itu driver dapat 10.400. Ya kan? Nah, kita lihat dari transparansi di akun customer, itu memang customer bayar 15.000. Oke. 15.000 tapi dengan elemen biaya. 2.000 itu untuk jasa sewa aplikasi. 2.000 itu adalah haknya aplikator yang mereka bebankan kepada customer. Pada customer, nggak motong dari driver. Oke. Driver hanya terima 13.000 sebagai ongkos antar. Nah, 13.000 ini yang dipotong 20%. Jadi timbullah 10.400. Memang sering terjadi kekisruan ketika driver terima cash. Dia terima cash 15.000. Dia harus mengembalikan 4.600. Gede banget. Kepada aplikasi? Dipotong oleh aplikasi dari dompet dia. Oke. Ya, kok gede banget gue dipotong nih. Hitung-hitung ini bisa nyampe lebih dari 20. Tapi mereka lupa komponen biaya jasa sewa aplikasi. Oke. Yang memang itu haknya aplikator. Jadi kita hanya ongkos yang 13.000. Baik. Itu. Baik. Ini masalah yang mungkin akan bisa timbul dari tahun ke tahun. Apakah memang akan seperti itu atau ada solusinya? Tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.